Jumpa kembali sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan tetap untuk mengulas permasalahan politik, hukum, demokrasi dan kebijakan publik di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Topik yang akan dibahas hari ini adalah melawan lupa janji-janji politik Gubernur Kepri terpilih. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi dan mengulas semua kebijakan-kebijakan publik untuk diketahui oleh masyarakat. Melawan lupa janji-janji politik Gubernur Kepri terpilih. Sebagian orang akan mencibir dan mengatakan tidaklah adil jika sekarang rakyat mempertanyakan janji-janji politik Gubernur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih, pasangan Ansar Ahmad Marlin Agustin. Sebab pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih baru saja menjalankan tugasnya seumur jagung atau kurang lebih 4 bulan. Tetapi dalam negara demokrasi sangatlah wajar jika rakyat mengingatkan dan bukan menagih janji-janji politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Hal ini dikarenakan memang benar gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja bekerja 4 bulan. Sebenarnya dalam waktu 4 bulan masyarakat sangat berharap Gubernur sudah dapat meletakkan landasan kebijakan untuk mengimplementasikan janji-janji politiknya. Tetapi kelihatannya semua masih samar-samar. Dan apa yang dilakukan Pak Gubernur dalam waktu 4 bulan, semuanya masih dalam tatanan show efforts. Pak Gubernur sengaja menunjukkan kekuatan lobinya ke pemerintah pusat. Apa tidak? Sejumlah menteri sudah dihadirkan ke Provinsi Kepulauan Riau. Sayang yang dibahas selama 4 bulan ini adalah proyek jembatan Batam Bintan. Dan ada lagi isu terbaru, 2 proyek sirkuit MotoGP yang akan dibangun di Lagoy. Rencananya lebih besar dari proyek Mandalika. Luar biasa, Pak. Bagi masyarakat sangat mulia cita-cita Pak Gubernur. Tetapi rasanya sekarang ini masyarakat belum membutuhkan itu. Harapan besar masyarakat sekarang adalah bagaimana Pak Gubernur dapat merealisasikan poin 1 janji-janji politiknya, yaitu menciptakan program-program konkret untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Kepulauan Riau yang lumpuh karena COVID-19. Yang rasanya dalam 4 bulan ini terlupakan oleh Pak Gubernur akibat terlalu banyak tamu negara yang hadir di daerah kita, dan sangat wajar jika kami mengingatkan kembali. Kami melihat di Kabupaten Karimun, beberapa hari setelah dilantik Bupati Karimun, Haji Auno Rafiq, langsung secara resmi melakukan ekspor perdana olahan hasil tangkapan nelayan, baik ikan maupun udang, yang telah diolah menjadi kerupuk ke luar negeri. Hal ini nampaknya sederhana, tetapi sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kita dapat menghitung berapa jumlah nelayan yang dilibatkan dalam proses ini. Puluhan bahkan ratusan ibu-ibu dan anak perempuannya dilibatkan dalam kegiatan padat karya ini. Dan semuanya memberikan manfaat untuk menopang ekonomi masyarakat. Ini adalah kebijakan konkret, satu upaya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat nelayan. Atau di Kota Batam, beberapa bulan setelah dilantik, Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi telah mengumumkan bahwa akan segera membangun titik-titik pusat perdagangan e-commerce atau pusat-pusat pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Tidak tanggung-tanggung, Wali Kota Batam akan menyediakan 4 titik perdagangan e-commerce. Hal ini tentu satu terobosan bagi masyarakat Batam yang selama ini sebetulnya
sudah melakukan transaksi jual beli elektronik. Dan harapan besar masyarakat Batam, program ini akan lebih memberdayakan masyarakat sebagai pelaku usaha, sekaligus mempermudah usaha-usaha kecil di Batam menembus pasar internasional. Atau kota Batam dapat dijadikan pusat transperdagangan internasional untuk memasarkan barang-barang yang ada di seluruh Indonesia ke pasar internasional. Ini juga merupakan satu kebijakan nyata. Kita harus mengakui bahwa ada terobosan besar Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam waktu 4 bulan ini pada sektor pengelolaan potensi daerah Labu Jangkar Kapal, seperti kutipan media online Batam Express dan Gatrakom, Rabu 3 Maret 2021. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan target pendapatan daerah dari sektor Labu Jangkar sebesar 200 miliar per tahun, atau 20% dari target pendapatan daerah setahun sebesar 1,2 triliun. Ada 3 zon area Labu Jangkar yang telah ditetapkan pemerintah pusat dari 17 titik yang ada di Kepulauan Riau: zon perairan Pulau Nipa, zon perairan Tanjung Balai Karimun, dan zon perairan Pulau Galang. Lalu ada pemberitaan beberapa media online. Pemerintah daerah akan segera melakukan penagihan perdana restribusi penerimaan daerah sektor Labu Jangkar. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diatur oleh daerah dengan peraturan daerah. Selanjutnya, sebagai aturan pelaksana teknis telah diatur dalam peraturan gubernur. Penetapan jasa Labu Jangkar artinya menggunakan ruang parkir kapal dengan nilai sama dengan pungutan Kemenhub sebelumnya, 700 per GT per masa. Sayangnya ketika kami mencari di semua link berita online, pelaksanaan eksekusi tagihan perdana restribusi daerah sektor Labu Jangkar tidak dipublikasikan. Kapan tagihan perdananya dieksekusi? Siapa atau badan mana yang menerima atau melakukan eksekusi? Dan berapa besar tagihan perdana yang masuk ke kas daerah? Semestinya harus dipublikasikan. Dalam rangka transparansi publik, kita sudah berada di era e-commerce dan saatnya meninggalkan cara-cara lama. Transparansi publik akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ayo masyarakat Kepulauan Riau, kita dukung gubernur kita dalam rangka transparansi publik, penerimaan restribusi daerah sektor Labu Jangkar. Dasarnya pandemi COVID-19 melanda Provinsi Kepulauan Riau, bahkan masuk 5 besar se-Indonesia, sampai-sampai menjadi atensi langsung Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Lalu dibarengi dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan penutupan atau pembatasan operasional usaha-usaha kecil dan menengah, warung-warung kopi, rumah-rumah makan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sangat-sangat menambah penderitaan masyarakat, khusus para pedagang dan karyawan sektor ini. Bukan ini saja, para nelayan di pulau-pulau yang memilih Pak Gubernur mengeluh karena hasil tangkapan yang lumayan. Akan tetapi dengan adanya daya beli masyarakat Kepulauan Riau rendah, harga ikan murah, mau tak mau harus dijual untuk mempertahankan hidup. Tetapi tidak dapat menutupi operasional nelayan. Mau ke laut lagi, harus mencari hutang minyak dan bekal. Lalu bagaimana nasib mereka selanjutnya? Begitupun nasib para petani di tengah-tengah lesunya daya beli masyarakat Kepulauan Riau. Para buruh bangunan menganggur akibat proyek-proyek pemerintah yang semestinya sudah masuk tahapan pengerjaan, belum juga ada kebijakan Pak Gubernur untuk melakukan pelelangan. Ini adalah sesuatu dilematika yang harus segera mungkin menjadi pertimbangan Pak Gubernur. Dalam keadaan seperti ini, janji-janji politik Pak Gubernur
untuk menciptakan program-program konkret dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat Kepulauan Riau sudah seharusnya diprioritaskan. Ketika satu janji politik sudah dideklarasikan kepada masyarakat, tentu Pak Gubernur bersama tim sudah memiliki solusi untuk merealisasikan janji-janji politik tersebut. Bukan orang lain yang harus memberikan solusi. Sayangnya, Pak Gubernur belum merubah tim kerja baru dalam organisasi pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga kapal besar yang sedang dinakodai oleh Pak Gubernur kelihatannya adem-adem saja. Tetapi sayang, haluannya kemana kurang jelas. Terkesan kru kapal Pak Gubernur pun bekerja dalam keadaan tidak nyaman akibat unsur kepercayaan seorang pejabat kepada bawahannya. Saran kami Pak, sesegera mungkin Pak Gubernur harus merubah tim kerja dalam organisasi pemerintahan daerah Provinsi Kepri. Karena menurut kami, ini merupakan satu faktor penghambat untuk merealisasikan janji-janji politik Pak Gubernur. Sekali lagi Pak, kami hanya sekedar mengingatkan Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Sekarang ini masyarakat tidak membutuhkan proyek mercusuar Jalan Batam Bintan atau proyek 2 unit stadion sirkuit MotoGP di Lagoy yang diberitakan akan lebih besar dari proyek Mandalika. Masyarakat Kepulauan Riau yang memilih Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur membutuhkan program-program nyata dari Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur dalam rangka perbaikan ekonomi sesuai dengan janji-janji politik terdahulu.